film ini direstorasi 3 tahun yang lalu di negeri Belanda, kami melihat bahwa film ini sangat masih kontekstual dengan situasi sekarang dan mungkin juga ke depannya, ya. Cut Nyak Dien kita tahu ya bahwa sudah dinobatkan menjadi pahlawan nasional, ya. Saya kira kok ya memang sudah ketentuan Allah, kita sendiri sebetulnya tidak merencanakan untuk ditayangkan pada Hari Kebangkitan Nasional 2021 karena sebetulnya rencananya sudah akan ditayangkan 2 tahun yang lalu, tapi kemudian karena ada satu dan lain hal persiapan yang belum bisa dilaksanakan, terus menyusul tahun berikutnya pandemi. Nah, pada akhirnya 21 memberikan tanggal di 20 Mei ini. Wah, tentunya semua Mas Eros, Mas Slamet, dan semua yang terlibat, teman-teman semua sangat bersyukur karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi justru pada akhirnya film Cut Nyak Dien ini kami harapkan di samping tentunya tujuannya adalah untuk kaum milenial dan generasi penerus yang memang baru lahir di tahun 90-an atau di tahun 80-an gitu ya. Jadi mereka masih terlalu kecil waktu itu. Nah, itulah yang pertama. Tapi kemudian bahwa juga setelah film ini direstorasi 3 tahun yang lalu di negeri Belanda oleh pihak satu buah yayasan dari negeri Belanda, dan kami melihat bahwa film ini sangat masih kontekstual dengan situasi sekarang dan mungkin juga ke depannya, ya. Pasti karena ini bukan hanya menggambarkan masalah dari sebuah periode kolonialisme gitu ya secara black and white, tapi banyak sekali layer-layer dari sudut pandang perspektif yang berbeda. Di antaranya tentunya yang kali ini kita mau tampilkan, kalau mau dilihat posternya, kenapa tidak ada wajah Christine Hakim lagi gitu ya, karena memang bukan kita mau bicara tentang perjuangan Cut Nyak Dien ansih, itu sudah pasti gitu ya, dan selama 33 tahun Cut Nyak Dien identik dengan Christine Hakim dengan Cut Nyak Dien gitu ya. Sehingga banyak sekali sebetulnya message ataupun pesan ada dalam film ini yang menjadi tidak terlalu terfokus karena selama ini hanya melihat dari konteks the movie-nya. Oke, pasti the movie-nya itu juga pasti akan dilihat gitu ya, tapi yang jauh lebih penting dalam situasi bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia gitu ya, bahwa seperti yang pernah juga Bung Karno mengatakan bahwa lebih sulit menghadapi bangsa sendiri daripada penjajah. Jadi message dari film ini adalah kedepannya dan saat ini dan kedepannya, apalagi saya sebagai muslimah, kalau saya mengingat apa yang saya pernah pelajari di dalam hadis gitu ya, Nabi mengatakan pada saat setelah perang Badar bahwa memang perang ataupun musuh yang terdahsyat adalah justru melawan hawa nafsu kita sendiri. Artinya musuh itu adalah sebenarnya dalam diri kita sendiri, dalam pengertian yang sangat luas. Bisa itu memang menyangkut kita pribadi, makanya ini pun juga peringatan buat saya sendiri gitu kan ya. Kedepannya saya mau menjadi seperti Cut Nyak Dien atau penglaut atau penjajahan sekarang juga dalam bentuk lain, sebuah pemaksaan sampai menghilangkan kemerdekaan seseorang, itu pun sebuah penjajahan dalam bentuk yang lain gitu ya. Nah, inilah pesan yang sangat dalam ini yang kali ini kita mau tampilkan. Sehingga kalau lihat dari posternya, mungkin kalau bisa lihat di Google, poster yang dulu itu memang hanya muka saya sendiri gitu ya. Poster kali ini Cut Nyak Dien tidak terlihat wajahnya, tapi justru si panglaut dan dengan bayangan penjajah di belakang pelaut yang tanpa wajah. Ya, artinya si Belanda ini bisa siapa saja gitu ya, makanya kita gambarkan tidak ada wajah gitu ya. Cut Nyak Dien berhadapan dengan Pak Laut, artinya orang yang paling dipercaya selama ini, yang dianggap sangat paham perjuangan dan visi dan misi beliau, tapi ternyata tidak cukup keimanannya kuat untuk konsisten
di dalam jalan perjuangannya. Saya kira itu gitu ya esensi daripada film ini. Itu sebabnya, dan ini artinya menyangkut bukan masalah Aceh saja, tapi ini adalah masalah buat Indonesia, tapi bahkan ini juga masalah dunia. Itu artinya bahwa kita memerlukan kedepannya seorang leader gitu ya, yang betul-betul punya komitmen, punya integritas terhadap negerinya. Cut Nyaddin is back, gitu ya. Tapi Cut Nyaddin reborn, reborn dalam pengertian mungkin sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan waktu awalnya gitu ya. Sebetulnya film itu sendiri sama ya, secara fisik setelah ini karena direstorasinya diambil dari kopi yang memang untuk festival di luar waktu itu, sehingga dia lebih pendek, hampir 30 menit. Lebih pendek dari versi yang pernah ditayangkan di Indonesia dulu gitu ya, tapi versi ini justru yang ditayangkan untuk festival di luar dan juga di pasar di luar ataupun TV di luar gitu ya. Bahkan film ini juga ada di museum di Paris ya. Ini karena film Indonesia pertama yang diputar di Cannes Film Festival. Jadi waktu itu museum di Paris juga sangat berkeinginan untuk menyimpan film ini. Nah kemudian jadi dari segi versi itu ya, secara teknis pasti dari celluloid sekarang sudah menjadi digital, karena memang trennya sudah ke situ gitu ya, teknologi sudah semakin berkembang. Nah jadi cuma sayangnya kalau dulu adalah Dolby Stereo Surround, sekarang surroundnya tidak bisa karena kita kehilangan master daripada materi suaranya karena dan juga celluloidnya gitu ya, masternya, karena studionya di Australia sudah tutup dulu, kan ini prosesingnya di Australia. Studionya sudah tutup di Australia dan juga sound studionya sudah tutup di Australia. Saya sih berharap di tengah situasi pandemi gitu ya, dan juga masalah-masalah yang ada di dalam masalah sosial politik yang ada di Indonesia gitu ya, kami berharap bahwa ini bisa betul-betul apakah itu menjadi inspirasi gitu ya, dan juga sebetulnya meneguhkan keimanan kita di dalam keimanan itu tidak dalam selalu kaitan, artinya keyakinan kita di dalam segala hal, di dalam menjalani, karena sebetulnya ibadah itu tuh kan tidak hanya hal-hal yang ritual, tapi sebetulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga bisa menjadi ibadah buat kita gitu ya, dan ini bisa menjadi peringatan buat kita ya, kita mau jadi seperti Cut Nyaddin atau mau jadi seperti Panglaut atau menjadi seperti penjajahnya, atau di sini ada tokoh Teku Lebeh juga ya, mengambil keuntungan dari sebuah perang. Akhir perang itu buat dia adalah sebuah industri, sebuah keuntungan yang tersendiri secara ekonomi gitu ya, atau apa terserah.